Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Mufidah, kelas 2C, Prodi PIAUD, Institut Agama Islam Al-Qadiri, Jember. Dalam video kali ini, saya bertugas untuk memenuhi tugas harian dari Bapak dosen Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pada kesempatan kali ini saya sudah sampai pada bab subjek pendidikan. Dalam bab ini, subjek pendidikan, ada 4 surah, yaitu surah Al-Rahman ayat 1-4, yang kedua yaitu Al-Najm ayat 1-10, dan An-Nahl ayat 43-44, dan Al-Kahfi ayat 65-70. Langsung saja pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan sangat berpengaruh sekali kepada keberhasilan atau gagalnya pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dan memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru, dan institusi formal atau di sekolah maupun non-formal dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama, tarbiyatul awal, yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, sebagaimana dapat kita lihat dalam surah Al-Alaq ayat 4-5 yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam alladzi allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam objek pendidikan, berdasarkan Al-Quran, yaitu yang pertama surah Ar-Rahman ayat 1-4, yang artinya Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Yang kedua An-Najm, yang artinya demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia tidak mengucapkan menurut hawa nafsunya, atau ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang mengajarinya adalah orang yang sangat kuat, Jibril, yang mempunyai akal yang cerdas, lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi, lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Yang ketiga yaitu An-Nahl, yang artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Berikut keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Yang keempat yaitu Al-Kahfi, yang artinya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab,
Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan cukup tentang hal itu? Musa berkata, Insya Allah aku akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya padamu. Dalam 4 surah itu kita dapat menyimpulkan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4 menjelaskan bahwa Allah adalah subjek pendidikan, mengajarkan kita pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, yaitu mentransfer semua ilmu yang ada objek pendidikan, paham dan pandai. Yang kedua, surah An-Najm ayat 5-6 menjelaskan bahwa malaikat Jibril adalah subjek pendidikan. Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri seorang pendidik yang berkompeten, tidak hanya baik dalam penguasaan materi, tapi juga sikap dan penampilan. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 41-43 memerintah kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita juga diajarkan untuk bersabar dalam pendidikan, baik dalam proses menurut ilmu maupun mengajarkan ilmu kita. Surah Al-Kahfi ayat 66 menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Khidir adalah subjek pendidikan. Kita dianjurkan untuk berlaku sopan kepada guru. Kita juga diperintahkan untuk mencari ilmu tidak hanya di sekolah tapi dimanapun. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.